bees too, they're breathing. Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film drama horor yang dirilis pada tahun 2019, berjudul Midsommar. Film ini akan menceritakan seorang wanita bernama Denny yang sedang mengalami trauma karena seluruh keluarganya meninggal dunia. Dan karena kejadian itu, bahkan membuat kisah percintaannya dengan sang kekasih yang bernama Christian harus terganggu. Suatu ketika, Christian diundang oleh salah satu temannya untuk menikmati perayaan musim panas di Swedia yang hanya diadakan 90 tahun sekali dan perayaan itu akan berlangsung selama 9 hari. Mendengar tawaran itu, Christian pun mengajak Denny pergi bersama dengan niatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun sayangnya, keputusan itu malah membawa mereka ke dalam sebuah bahaya yang mengancam rombongan mereka semua. Namun seperti biasa, sebelum mulai menceritakan kisah Denny lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan memperlihatkan Denny yang sedang berusaha menghubungi sang adik. Okay, I'll see you later. Di malam itu, karena berbagai masalah di keluarganya, Denny yang tinggal terpisah tiba-tiba saja merasa sangat cemas. Dan tanpa ia ketahui, sebenarnya orang tua dan adiknya itu telah meninggal dunia. Setelah para petugas memberitahu apa yang terjadi pada keluarganya, Denny yang sedih berusaha ditenangkan oleh sang kekasih yang bernama Christian. Namun semenjak saat itu pula, kehidupan Denny mulai berubah, di mana hubungannya dengan Christian perlahan mulai merenggang. Suatu ketika, Christian yang akan berangkat ke sebuah desa terpencil di Swedia untuk berlibur, berniat untuk mengajak Denny. Selain karena ingin sang kekasih menjadi lebih tenang, ia juga ingin agar hubungannya kembali normal lagi. Yeah, Christian says you've got this special week. Di sisi lain, teman Christian yang bernama Pel berusaha membujuk Denny yang sebelumnya menolak ajakan Christian. Dan setelah melihat dokumentasi kemeriahan perayaan itu, Denny pun akhirnya setuju untuk ikut, apalagi Pel merupakan penduduk asli desa tersebut. The Vikings grabbed all the best babes from other countries and dragged them over. Singkat cerita, Denny, Christian, Pel, dan dua teman lainnya bernama Mark dan Josh akhirnya pergi bersama-sama ke Swedia, di mana Pel sebagai penduduk asli akan menjadi pemandu mereka selama di sana. We're taught the runic alphabet in my village, so Josh just carries that around to annoy me. Saat sampai di titik poin pertama, mereka sempat berkenalan dengan teman Pel yang bernama Ingemar, dan juga dua pengunjung lain bernama Simon dan kekasihnya Connie. Yeah, okay, I'll try that. Thank you. Ingemar? Ingmar. Ingmar. Okay, Perfect. thank you. Setelah sedikit mengobrol, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke desa. Yang anehnya, meski waktu telah menunjukkan pukul 9 malam, namun matahari sama sekali tak tenggelam. Lalu setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka pun akhirnya sampai di desa tempat Pel tinggal, di mana para penduduk terlihat sangat ramah pada mereka semua. Selain itu, mereka juga disambut oleh salah satu tetua desa bernama Bapak Odd yang mengatakan kalau perayaan akan dimulai esok hari. You are welcome. Thank you. Yeah. Sambil menunggu hari esok, mereka pun diajak untuk mengikuti sebuah ritual dan menikmati hidangan. Sementara Josh, yang dari awal ingin ke sana karena ingin menyelesaikan penelitiannya, meminta Pel agar mencarikan terjemahan dari doa ritual yang baru saja mereka lakukan. Lalu setelah makan dan sedikit berkeliling, mereka pun akhirnya beristirahat di sebuah bangunan di mana seluruh penduduk desa juga tidur di sana. Right,
You'll actually be here for that. Di hari berikutnya, sebelum memulai perayaan, mereka kembali makan bersama. Namun kali ini, ada sepasang orang tua yang menjadi pemimpin doa sebelum mereka makan. Selesai dengan sarapan mereka, Danny dan yang lainnya mengikuti para penduduk yang berjalan menuju ke bawah sebuah tebing yang amat tinggi, di mana tanpa mereka kira, sepasang orang tua yang tadi memimpin doa dengan sukarela terjun dari atas tebing tepat di depan mata mereka. Kengerian scene itu tak hanya berhenti di situ saja, karena pria yang terjun tadi masih sempat hidup, namun pada akhirnya beberapa penduduk harus menghabisinya menggunakan sebuah palu besar. Tak lama kemudian, setelah ritual itu selesai, salah satu tetua desa berusaha mencegah Simon dan Connie yang ingin pergi dari sana karena ketakutan, dengan alasan kalau ritual yang para penduduk lakukan merupakan sebuah ritual kuno untuk selalu menjaga mereka dalam siklus kehidupan. You need to understand it as a great joy for them. A joy? Yes, and when it's my turn. Meski telah mendengar alasan itu, namun Simon tetap bersikeras untuk pergi dari sana. Setelah kembali ke desa, terjadi sedikit ketegangan antara Josh dan Christian. Karena setelah kejadian tadi, Christian juga menjadi tertarik untuk melakukan penelitiannya di sana. Sementara Josh sendiri merasa kalau itu akan membuat penelitian mereka berdua terlihat sama. Do not appropriate my actual work for your new shortcut. Dan walaupun mendapat pertentangan dari Josh, Christian tetap melakukan penelitian itu dengan menemui seorang wanita bernama Maya. Sementara Pel terlihat sedang berusaha membujuk Danny yang ingin pergi dari sana. Setelah mengetahui kalau mereka sangat jauh dari pemukiman penduduk terdekat, Danny pun dengan terpaksa harus tetap berada di sana sampai perayaannya selesai dan dijemput dengan mobil. Malamnya, karena masih tak nyaman, Danny pergi menemui Christian untuk membicarakan hal tersebut. Namun sayangnya, karena Christian sedang melakukan penelitian, jadi ia menolak untuk pergi dari sana. Dan ditambah lagi, pertengkaran mereka semakin besar karena masalah yang Danny hadapi membuat hubungan mereka menjadi semakin renggang. We need to leave. Can you not see what's going on here? Keesokan harinya, Josh, Christian, dan Pel membicarakan tentang Maya, yang semenjak mereka tiba di sana, sepertinya Maya mulai menyukai Christian. Di sisi lain, Connie terlihat telah mempersiapkan seluruh bawaannya karena ingin pergi dari sana secepatnya. Sedangkan Simon ternyata telah pergi terlebih dahulu untuk mencari tumpangan. Namun karena tak percaya ia ditinggal begitu saja, Connie pun bergegas pergi menyusul Simon. Danny yang melihat Connie pergi, kembali mendatangi Christian yang sedang mewawancari penduduk untuk memberitahu apa yang terjadi. Namun kembali lagi, karena pertengkaran mereka semalam, Christian sama sekali tak mempedulikan perkataan Danny. Lalu karena merasa tak dianggap, Danny yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk ikut membuat kue bersama para penduduk perempuan. Saat makan siang bersama, Mark yang tak bisa menahan nafsunya, akhirnya pergi untuk berkenalan dengan seorang penduduk sekitar. Dan semenjak saat itu pula, ia pun tak pernah terlihat kembali. Berlanjut ke malam hari. Saat semuanya tertidur, Josh yang masih penasaran tentang kitab yang dipelajari para penduduk berniat untuk mencurinya. Namun sayangnya, niatnya ketahuan dan ia pun diserang hingga tak bernyawa oleh orang yang memakai topeng mirip Mark. Paginya, Danny dan Christian mempertanyakan hilangnya kedua teman mereka. Namun sayangnya, para tetua juga mengaku tak mengetahui kemana perginya teman mereka itu. Ditambah lagi, para tetua malah mencurigai kalau Josh telah mencuri kitab mereka. Dan demi menenangkan mereka berdua, Danny pun diajak untuk meminum teh dengan ramuan khusus, lalu mengikuti sebuah perlombaan menari, di mana yang bisa menari sampai akhir akan dinobatkan menjadi ratu di perayaan itu. Di sisi lain, Christian akhirnya mengetahui kalau sebenarnya para tetua desa telah memilihnya untuk datang ke sana dengan memerintahkan Pel. Karena para tetua ingin agar Christian mau meniduri Maya dan menanamkan benihnya pada wanita itu tanpa perlu menikah. Meski mendapat tawaran seperti itu, Christian dengan tegas menolaknya karena masih memikirkan perasaan Danny. Lalu setelahnya,
ia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali menonton perlombaan menari yang Danny ikuti. Thanks. Semakin lama, peserta lomba menari semakin sedikit hingga menyisakan beberapa orang saja. Dan yang membuat Danny kebingungan, perlahan, tanpa sadar ia bisa berbicara bahasa penduduk sekitar. Sampai pada akhirnya, karena tak ada lagi peserta yang bisa bertahan kecuali Danny, maka ia pun dinobatkan sebagai ratu, dan ia pun berhak untuk memimpin setiap kegiatan dalam perayaan. Di sisi lain, Christian yang sebelumnya tanpa sadar meminum ramuan khusus, mulai merasakan ada yang aneh pada dirinya. Sementara Danny harus memberkati panen para penduduk, Christian yang semakin tak bisa mengendalikan nafsunya, akhirnya mulai meniduri Maya sambil mendengarkan nyanyian beberapa wanita yang mengelilingi dirinya. Namun yang tak ia sadari, ternyata Danny yang baru sampai mengetahui apa yang telah ia perbuat. Dan karena begitu terpukul melihat kelakuan Christian, Danny pun memutuskan untuk pergi menjauh sambil hanya bisa menangis saja. Tak berselang lama, setelah selesai dengan ritualnya, Christian yang akhirnya sadar kembali berusaha untuk pergi dari sana. Lalu saat bersembunyi di sebuah gubuk, ia malah melihat kalau Simon ternyata tak benar-benar pergi dan sudah menjadi korban. Christian yang terkejut dan berusaha lari dari tempat itu, akhirnya harus kehilangan kesadarannya setelah kembali mendapat semburan ramuan khusus dari seorang tetua desa. Di akhir cerita, sebagai penutup perayaan, para penduduk akan mengorbankan 9 nyawa sebagai rasa terima kasih, yaitu Mark, Josh, Simon, Connie, dan 4 lagi merupakan sukarelawan dari para penduduk termasuk juga Ingemar. Dan yang terakhir, atas persetujuan Danny, mereka akan mengorbankan Christian juga. Christian yang terkena efek ramuan sama sekali tak bisa bergerak maupun berbicara. Dan setelah dimasukkan ke tubuh beruang yang mereka buru, Christian pun dengan pasrah merelakan dirinya dibakar bersama dengan yang lain. Sedangkan dari kejauhan, Danny yang awalnya menangis, perlahan mulai menikmati semua itu dan tersenyum bahagia. Seakan semua masalahnya menghilang bersamaan dengan terbakarnya Christian dan yang lainnya. Begitulah akhir dari film Midsommar. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. No!